Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita bertemu untuk kegiatan mata kuliah praktek sensor dan transducer. Untuk mata kuliah ini semestinya kita masuk laboratorium untuk mempraktekkan beberapa job pada praktek sensor dan transducer. Nah, di laboratorium itu sudah tersedia beberapa modul, kemudian beberapa sensor. Namun kondisi saat ini adalah kondisi COVID-19. Jadi kita di sini menyesuaikan perkuliahan dengan kondisi COVID-19 ini, di mana kita tidak bisa melakukan proses praktek tatap muka di laboratorium. Nah, untuk itu kita akan membawa praktikum ini kepada praktek virtual ya. Jadi praktek laboratorium virtual dengan kita menggunakan simulasi. Dalam hal ini untuk simulasi nanti kita gunakan beberapa aplikasi simulasi rangkaian elektronik. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut kepada materi praktikumnya, di sini akan kita bicarakan dulu hal-hal yang perlu diketahui yang menyangkut pada setiap awal pertemuan untuk mata kuliah praktikum. Beberapa hal itu misalnya menyangkut laporan praktikum ya. Jadi setelah mahasiswa praktek itu nanti mahasiswa mengumpulkan data yang sifatnya data sementara, yang kita kenal dengan laporan sementara. Data itu nanti disahkan oleh dosen, ditandatangani. Nah, data itu dibawa pulang, kemudian diolah jadi dibuat laporan. Nah, bagaimana teknis laporan? Nah, itu kita akan bicarakan pada kesempatan ini. Kemudian job-job apa saja yang akan kita praktekkan pada mata kuliah ini? Nah, ini terlebih dulu kita bicarakan. Pertama kita lihat dulu job-job praktikum. Sebagaimana telah saya berikan job sheet-nya. Jadi job sheet untuk pertemuan pertama sudah kami berikan. Jadi di situ bisa dilihat sekumpulan job praktikum. Di situ setidaknya ada 14 job praktikum. Walaupun sebetulnya bisa lebih daripada ini. Namun kita menyesuaikan kondisi nanti. Apakah kita bisa praktekkan semua atau hanya sebagian saja. Ingat kita di sini tidak menggunakan peralatan yang sebenarnya. Jadi nantinya tidak semua job praktikum sensor itu bisa kita lakukan simulasinya. Ada beberapa library atau peralatan yang tidak mendukung pada software yang kita gunakan. Paling kita nanti mungkin melakukan modifikasi yang semaksimal mungkin kita usahakan agar bisa terlaksana. Adapun job-job praktikum yang kita lakukan, misalnya nanti di sini ada job pertama resistant measurement with the Western Bridge. Di sini job sheet-nya sudah saya berikan, sudah masuk di classroom. Itu tentang bagaimana melakukan pengukuran resistansi dengan menggunakan modul jembatan Western. Jadi kita bahas lebih lanjut. Kemudian ada di sini job kedua khusus prakteknya mengenai jembatan Western Bridge. Job ketiga di sini ada sensitivitas daripada jembatan Western. Ini berkait ya, mirip. Kemudian job keempat the amplifier, ini pemuat maksudnya, pemuat dengan op-amp. Jadi nanti kita bagaimana kita mampu menggunakan modul pemuat dengan op-amp, kita melakukan pengukuran. Kemudian using the amplifier, begitu juga job-job berikutnya ada variable resistivity transducer, variable area transducer, variable transducer. Kemudian nomor 9 ada LVDT, ini linear variable differential transformer, disingkat LVDT. Ini suatu transformer variable ya. Itu juga ada small variation in capacitance. Ini kita praktek mengenai sensor kapasitif. Tentunya secara teori sudah pernah belajar dulu sensor kapasitif. Itu juga frekuensi discrimination. Jadi kita di sini pakai sensor kapasitif.
Nomor 12 ini juga kita menggunakan sistem kapasitif tapi sudah penerapannya pada sistem. Nomor 13 ini sensor induktif. Juga sudah pernah belajar di teori sensor dan transducer. Nomor 4, variabel reluctance transducer ini juga berhubungan dengan induktor. Nah, ini job-job yang akan kita praktikkan. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa boleh jadi tidak semua job praktikum ini bisa kita praktekkan. Kita usahakan semaksimal mungkin agar praktikumnya nantinya bisa kita bawa kepada proses simulasi selama proses tatap muka belum bisa dilangsungkan. Kemudian yang juga penting pada mata kuliah praktikum ini adalah mengenai laporan praktek. Setiap selesai praktikum itu tentu mahasiswa harus membuat laporan. Nah, bagian-bagian laporan apa saja? Nah, ini harus jadi perhatian kalian semua. Ada 12 bagian setidaknya ini. Pertama diperhatikan pada laporan itu isinya, ini isi laporannya. Nomor 1 itu tujuan praktikum atau capaian. Nah, tujuan praktikum ini ada di job sheet, jadi kalian hanya tinggal menulis saja. Yang kedua ada dasar teori. Nah, dasar teori ini di setiap job ada teorinya, teori di job sheet. Atau kalau kalian misalkan baca-baca buku ya, ada teori-teori pendukung tambahan lainnya yang ingin kalian tambahkan. Nah, itu saya persilakan, boleh ditambahkan. Tapi jangan lupa semua referensi yang diambil itu dicantumkan pada daftar pustaka nanti. Nomor 3, peralatan dan komponen. Nah, ini ada di job sheet ya. Tinggal ditulis saja. Nomor 4, keselamatan kerja. Ini juga ada di job sheet. Diagram rangkaian ini ada di job sheet. Kemudian nomor 6, prosedur praktikum. Nah, di job sheet juga ada langkah-langkah kerja atau prosedur praktikum. Jadi macam-macam namanya, ada langkah kerja, ada prosedur percobaan, ada prosedur praktikum. Intinya sama ya. Itu ada di job sheet. Namun di job sheet itu kan langkah kerjanya atau prosedur praktikumnya itu kan dalam bentuk kalimat perintah. Karena job sheet itu memerintahkan kalian selaku mahasiswa, selaku praktikan atau orang yang mempraktekkan itu, jadi diberi perintah, atau kami yang membuat job sheet itu memerintahkan kalian untuk melakukan langkah-langkah seperti ini. Ketika kalian tulis kembali langkah kerja itu, kalian sesuaikan, diubah dalam kalimat aktif. Nah, kita lihat contohnya di sini ya. Kita lihat contohnya. Nah, misalnya di sini ada langkah kerja atau prosedur praktikum. Ini susun rangkaian percobaan. Jadi digunakan kalimat menyusun rangkaian percobaan. Nah, susun ini kalimat perintah. Begitu juga pada langkah nomor 2, naikkan tegangan variabel keluaran DC secara perlahan-lahan. Nah, ini kan kalimat perintah naikkan. Jadi kalian menggunakan kalimatnya menaikkan. Baca arus yang dihasilkan, membaca. Ulangi pembacaan untuk beberapa, mengulangi. Kemudian yang lainnya ini seperti ini juga ada ulanginya. Jadi kalian tulis nanti mengulangi. Kemudian ini masukkan data, memasukkan data. Jadi kira-kira seperti itu ya. Itu langkah kerja atau prosedur praktikum. Berikutnya tentu saja ada data hasil percobaan. Jadi sebagaimana halnya pada praktikum di laboratorium, praktikum tatap muka, kalian kan membuat data hasil percobaan atau tabelnya itu pada kertas A4. Nah, ini juga demikian. Walaupun nanti kita lakukan dengan proses simulasi, kalian buat semacam laporan sementara di kertas A4. Jadi kalian buat tabelnya pakai ballpoint di tabel hasil percobaan.
gitu ya. Jadi nanti diisi, jadi semacam draft atau konsepnya itu kalian tulis tangan dengan ballpoint dan data yang kalian peroleh. Dengan membuat tabel, misalnya sini ada tabel percobaan ya, nah, seperti ini. Tabelnya kalian buat dalam keadaan kosong, nah, kecuali ini diisi, ini kan tidak dibaca, misalkan membaca tegangan, baca arus, kemudian baca tekanan, menghitung tekanan, nanti ini diisi nah, secara manual. Nah, itu data hasil percobaan. Kemudian yang sangat penting pada laporan itu tentu saja bobot nilai tertingginya ada pada analisa atau analisis. Nah, ini yang seringkali menyebabkan nilai laporan mahasiswa itu jatuh. Bagaimana agar nilainya bagus? Jadi setidaknya ketahui dulu tentang apa saja isi analisis itu atau analisa itu. Analisa itu isinya uraian atau deskripsi tentang data hasil pengukuran percobaan serta kerja rangkaian atau sistem. Nah, ini diungkapkan. Mengungkapkannya itu menjelaskan hasil disesuaikan dengan teoritisnya bagaimana. Kemudian apakah sesuai dengan hukum teorinya, misalkan apakah sesuai dengan hukum Ohm, hukum Kirchhoff dan sebagainya, teoritisnya. Kemudian jika tidak sesuai, nanti dianalisis kenapa penyebabnya. Atau apakah jika dia menyimpang, apakah penyimpangannya masih dalam toleransi berapa persen. Misalkan kita mengukur nilai restansi, dia kan ada toleransi resistor ya. Resistor itu ada toleransinya, kan 5%, 10%. Apakah masih dalam range toleransi? Jadi nanti deskripsi atau analisisnya itu bukan mengulang-ulang tabel, tidak. Nah, itu harus dipahami. Jadi agar kalimatnya banyak penuh, diulang-ulang kalimatnya. Jadi isi tabelnya itu misalnya nih, pada saat tegangan 1 volt misalnya diperoleh tegangan, pada saat sumber tegangan 1 volt diperoleh pembacaan voltmeter sekian volt, arus sekian miliampere. Pada saat tegangan 0,8 volt diperoleh pembacaan voltmeter sekian volt, ampermeter sekian miliampere. Bukan diulang-ulang nih, bukan seperti itu. Paling hanya mewakilkan satu kondisi pembacaan atau dua pembacaan atau kondisi nilai minimum atau yang maksimum atau nilai pembacaan penyimpangan terbesar misalnya. Nanti dalam analisis diungkapkan misalkan rata-rata kesalahan. Nah, seperti itu. Kemudian analisis ini bukan hanya sebatas data yang ada di tabel itu, tapi boleh dimasukkan grafik atau kurva hasil percobaan dan dianalisis lebih lanjut. Jadi misalkan dari hasil suatu percobaan itu nanti kalian disuruh plot kurva atau grafik. Nah, itu dibuat grafiknya, boleh ditaruh di analisa, kemudian diungkapkan. Jadi karena ada tambahan gambar kurva di analisis, akan banyak lagi yang bisa diungkapkan. Ceritanya tentang kurva yang diperoleh, apakah kurvanya misalkan linier atau mendekati linier, atau kurvanya apakah logaritmik, eksponensial dan sebagainya. Nah, kemudian apakah tanggapan kurvanya sesuai dengan teoritis, tentu berbarengan dengan kondisinya yang ada di tabel. Boleh juga jika ada di situ sedikit perhitungan, maksudnya pembuktian tadi ya. Dari hasil yang kita peroleh, di sini tadi kan saya jelaskan kita mengungkapkan hasil percobaan terhadap teoritisnya bagaimana. Apakah ini sesuai dengan teoritis? Misalkan dalam ungkapan itu kalian tulis hal ini dapat dibuktikan dengan perhitungan berikut. Dan di bawahnya kalian buat perhitungan yang menyatakan bahwa hasilnya sesuai dengan teori. Kalian boleh mengatakan. Tapi jangan pula semua tabelnya dibuat perhitungannya, diungkapkan dalam analisis, tidak boleh. Walaupun nanti ini di istilahnya di belakang layar, ini kan kalian harus hitung misalnya. Kalian harus menghitung nilai restansi ini dari pembacaan ampermeter dan voltmeter. Kalian hitung ini. Itu jelas kalian harus hitung. Tapi bukan berarti semua perhitungan kalian tulis di laporan, itu tidak perlu. Jadi diwakilkan saja 1-2 perhitungan yang pembuktian tadi.
yang perlu kalian ungkapkan, misalkan rata-rata penyimpangan kalau ada. Kalian boleh tulis itu di analisis. Nah, itu analisis. Jadi, itu analisis yang baik. Kemudian analisis yang baik juga tidak dibuat ala kadar gitu. Kalau analisisnya ala kadar, ya nilainya ala kadar. Misalkan buat analisa hanya 3 baris, atau 5 baris, 6 baris, terus sedikit. Analisa setidaknya itu 1 halaman itu analisa. Itu ya yang perlu diperhatikan. Kemudian nanti dibuat kesimpulan. Kalau saran nggak perlu, nanti jangan-jangan dibuat ada kesimpulan, ada saran enggak. Saran nggak usah dibuat. Saran itu hanya dibuat kalau mahasiswa nyusun tugas akhir. Laporan tugas akhirnya itu ada saran. Jadi kesimpulan saja di hasil praktikum. Jadi dari hasil data yang diperoleh, hasil analisis, buat beberapa poin kesimpulan. Kemudian pada setiap job sheet itu ada pertanyaan. Nah, di sini saya kasih contoh ya. Job pertama ini ada pertanyaan. Nah, ini ada 6 pertanyaan. Ini jawab semuanya. Karena menjawab pertanyaan itu bagian daripada kelengkapan laporan. Jadi salah satu penilaian laporan dibuat itu lengkap apa tidak. Bukan hanya pada analisis yang bagus atau analisa yang baik ya. Tapi juga laporannya itu dibuat lengkap apa tidak. Misalkan kalian membuat laporan itu tujuan praktikum nggak kalian tulis. Nah, itu nilainya kurang. Kemudian misalnya diagram rangkaiannya nggak kamu buat, itu nilainya kurang. Jadi jawab semua pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada akhir setiap job dan job sheet. Ya. Kemudian ini sudah selesai, nanti dibuat daftar pustaka. Daftar pustaka di job sheet juga sudah ada kan. Nah, ini daftar pustakanya. Tapi jika kalian ada menambahkan teoritis pendukung di luar ini, kalian boleh tambahkan daftar pustaka bukunya apa. Yang terakhir lampiran. Lampiran ini laporan sementara. Laporan sementara ini yang kalian orek tadi tulis di tangan itu untuk mengisi data hasil simulasi. Mengenai simulasinya kita bahas terpisah nanti di video lain. Nah, kemudian format laporan. Bagaimana ketentuan laporan yang harus diperhatikan. Nah, ini dengar baik-baik karena ini nggak saya catat ya, nggak saya tulis. Nah, dengarkan. Pertama, laporan itu ditulis tangan semuanya. Nah, bukan diketik. Itu diingat ya. Barangkali pernah masuk praktek di semester sebelumnya. Itu laporan ditulis tangan, pakai ballpoint hitam. Ballpoint berwarna lain boleh untuk misalkan ada gambar ya, ada grafik kurva, nah boleh dikombinasi warna-warna. Tapi untuk teksnya dibuat hitam. Nah, kemudian ditulis tangan di kertas A4. Kertas A4. Itu susunannya seperti ini. Nah, kemudian setelah selesai semuanya, tiap lembaran itu di-scan. Di-scan kemudian disatukan dalam satu file PDF. Nah, ingat ya. Format laporan yang kalian kirim ke saya nanti di lewat Classroom itu adalah format PDF. Jadi di-scan semuanya. Kalau pakai scanner itu kan ada untuk scan dan dalam satu file ya, kita scan semua lembar halaman jadi satu file itu bisa. Misalkan gimana kalau nggak ada scanner, apakah boleh difoto? Nah, boleh juga difoto. Kalau difoto, saya maunya jangan asal-asal foto. Jadi fotonya balance, seimbang, tegak lurus, semua nampak, kemudian jelas. Nah, itu yang terpenting. Setelah itu kalian convert ke PDF dengan susunan yang sesuai. Kemudian ingat bahwa di laporan itu nanti ada cover. Ya tahu ya, cover laporan itu ada contohnya. Tapi untuk ini sesuaikan. Jadi misalkan laporan praktikum sensor dan transducer. Kan ada oleh siapa, nanti ada logo
prodi ya. Logo prodi elektronika itu ada lambang transistor, oleh NIM, kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Politeknik Negeri Semai, atau nggak usah buat kementerian, Politeknik Negeri Program Studi Teknik Elektronika, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Semai 2020 di bawahnya. Nah, setelah halaman cover ada halaman pengesahan. Nah, tahu kan halaman pengesahan? Halaman pengesahan itu nanti isinya yang pertama judul praktikum, kemudian ada nomor praktikum, kemudian tanggal praktikum ya, kemudian tanggal dikumpulkan, kemudian ada praktikan, nama praktikan ya, nama praktikan, kemudian ada nama partner, kemudian kolom untuk nilai, titik 2 kan, kemudian ada keterangan. Keterangan itu tujuannya kalau misalkan si dosen mau kasih komentar tentang apa yang kekurangan atau apa yang harus menjadi perhatian atau apa yang menjadi kesalahan dalam laporan itu. Biasanya begitu. Jadi tetap sama walaupun nanti ini kita praktek virtual, tapi laporan dibuat sama. Cuma di sini kita daring, jadi kalian mengirim laporan dalam bentuk soft copy ya. Nah, itu kira-kira tentang panduan praktikum, tentang job sheet dan juga tentang laporan praktik. Nah, biasanya pada awal pertemuan ada lagi kita mengenai pembagian grup. Nah, itu biasanya dalam praktikum karena per grup itu nanti kita harus bagi grup. Namun berhubung karena ini daring, mungkin kita tidak perlu membagi grup. Karena praktek nanti ini individual masing-masing. Kemudian juga biasanya ada dalam kalau tatap muka itu praktek di lab ada pengenalan alat ya. Nah, namun di sini karena daring mungkin hanya kita pengenalan software saja nanti yang akan saya bahas pada video terpisah. Demikian pengantar untuk masuk praktek perdana ini mengenai job-job praktikum, kemudian cara buat laporan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.